Mimpi di siang bolong, AHY sebut rakyat rindu kepemimpinan SBY, langsung kena sindir PSI. Mau sampai kapan AHY jualan SBY? Ketika AHY mengklaim bahwa masa kejayaan Indonesia ada di pemerintahan SBY, ketika SBY menjadi presiden, beberapa hari setelahnya atau beberapa minggu setelahnya muncul berita bahwa Indonesia menjadi tuan rumah G20. Hanya di Presiden Jokowi itu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahwa ada keinginan Pak SBY untuk muncul kembali di isu-isu nasional sehingga orang membicarakan dia, ya kan? Kebayang deh ya, bahwa selama 10 tahun, selama 2 periode pemerintahannya orang tuh selalu bicarakan SBY dan SBY. Tetapi dengan tiba-tiba dia menjadi hilang di pentas isu nasional. Sehingga ada kerinduan untuk kembali dibicarakan. Dengan cara apa? Ya dengan cara komentar. Dan komentar itu dia tepat mengarahkannya kepada Pak Jokowi karena dia tahu levelnya sebagai seorang mantan presiden, dia harus membangun serangan dalam tanda kutip. Politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Didik Prayudi mengomentari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai masih menjual-jual nama sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menambahkan AHY terlalu minder untuk menampilkan hasil kerja sendiri hingga terus-terusan mendaur ulang cerita tentang SBY guna mendapat simpati pemilih. Bahkan Didik pun menilai kader Demokrat banyak yang patuh pada SBY tapi tidak pada AHY. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rakyat sekarang rindu pada masa kepemimpinan SBY saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Mereka merindukan program-program pro rakyat SBY. Klaim itu didasarkan kunjungan AHY di beberapa daerah di Indonesia. Aduh, kiar amat. Yang begini ini cara-cara cuci otak rakyat dengan cara meracuni alam bawah sadar masyarakat. Mereka pikir Indonesia ini terdiri atas sekumpulan manusia dungu yang bisa mereka kadalin dengan cara membius otak rakyat bahwa SBY dirindukan kepemimpinannya melalui masa bayaran yang disuruh hadir saat ia berkunjung ke daerah. AHY memang tak bisa kerja seperti Anies. Bedanya cara menjualnya yang berbeda. Anies menjual kata-kata, AHY menjual nama bapaknya dengan cara yang busuk. Sok-sokan sentimental segala dengan cara-cara busuk yang lebay dan baper. Hanya rakyat yang mengong saja yang ngomong begitu. Kalau jualan kecap, mbok ya lihat-lihat dulu lah jualannya di mana. Justru mayoritas masyarakat merasa sangat terganggu. Yaitu terganggu dengan slogan-slogan anti korupsi yang tak bisa diwujudkan selama 10 tahun rezim SBY itu mencengkram negeri ini. Selama 10 tahun berkuasa, banyak kegagalan demi kegagalan yang menjadi momok rakyat hingga saat ini. Mulai dari praktik korupsi yang merajalela dan gila-gilaan yang dilakukan oleh para kroni dan keluarganya, sampai pada ketimpangan yang melebar akibat meningkatnya rasio Gini, plus penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto. Rakyat tak pernah merasakan kesejahteraan selama kurun waktu 10 tahun pemerintahan SBY, sedangkan SBY hanya bisa curhat dengan menyebut prihatin dan bikin album lagu. Proyek-proyek yang sedianya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, banyak yang justru mangkrak di mana-mana. Uang negara dicuri oleh para koruptor antek-anteknya, dihamburkan tanpa hasil, rakyat dapat ampasnya saja. Sangat banyak sekali proyek abal-abal yang mangkrak di rezim mangkrak SBY yang dilakukan asal jadi sebagai jalan untuk merampok uang negara. Ya begitulah kura-kura, akibat dari menterinya sekelas PKS plus presidennya yang jago bikin album lagu, maka hasil akhirnya bisa ditebak. Sebab yang ada dalam benak para dodol lipat itu hanya memutar otak saban hari, bagaimana caranya agar bisa ada anggaran keluar yang bisa menghasilkan proyek. Siapa tahu barangkali ada yang bisa diembat dan dipreteli untuk modal kawin lagi. Dapat bini muda yang unyu-unyu nan krenyes-krenyes. Waduh, kalau menipu para kadrun overdosis micin yang makannya nasi bungkus sama sayur kol, biur sedikit sama tahu isi, ya jelas saja mereka bisa kena tipu mentah-mentah karena otak mereka kurang asupan gizi. Tapi kalau berniat menipu mayoritas rakyat yang cerdas dan melek politik, jangan mimpi di siang bolong. Sebab SBY adalah surga bagi para kekuatan jahat yang bercokol di eksekutif dan legislatif yang merajalela merampok negara ini dengan cara-cara yang culas dan licik. Sudah itu saja, bagaimana menurut Anda?